Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Novela Rianti, NPM 2011060106 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan menampilkan video praktik pengembangan media pembelajaran biologi berbasis microscience Project 2. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Agis Triana dengan NPM 2011060005. Kemudian yang kedua ada Calvin Ayuba dengan NPM 2011060220. Kemudian saya Nabila Novela Rianti dengan NPM 2011060106. Kemudian ada Nanda Fifta Auliasari dengan NPM 2011060319. Selanjutnya ada Safira Nabila dengan NPM 2011060146, dan yang terakhir ada teman saya Uswa Dian Ma'arifah dengan NPM 2011060171. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran berbasis microscience. Jadi, microscience adalah praktikum sains dengan skala kecil. Praktikum cara ini mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan praktikum secara tradisional, seperti peralatan yang terbuat dari plastik, kemudian berukuran kecil atau bisa disebut dengan microscience kit, dan sangat sederhana, serta mudah dibersihkan dan dicuci. Selain itu, bahan-bahan praktikum yang dipergunakan sangat sedikit sehingga anggaran praktikum dapat ditekan serendah mungkin. Adapun sampel sekolah yang kami pakai yaitu pada MAN 1 Tanggamus kelas 11 IPA 1. Berikutnya adalah instrumen gaya belajar pada peserta didik. Yang pertama yaitu analisis gaya belajar. Dalam menganalisis gaya belajar, di sini kami melakukan survei menggunakan Google Form. Adapun dalam survei tersebut itu terdapat 8 pertanyaan dan mendapatkan 30 jawaban. Pertanyaannya yaitu, yang pertama, ketika mengajarkan hal baru pada seseorang, saya cenderung. Di sini kami memperoleh jawaban paling banyak yaitu pada memperagakan terlebih dahulu dan kemudian mempraktikannya, memperoleh 13 suara atau 43,3%. Pertanyaan kedua, selama waktu luang saya paling suka. Di sini kami memperoleh jawaban paling banyak yaitu berolahraga atau mengerjakan apa saja, memperoleh 14 suara atau 46,7%. Pertanyaan ketiga, ketika mempelajari keterampilan baru, saya paling senang. Dan di sini kami memperoleh jawaban paling banyak yaitu mencoba sendiri dan mengerjakannya sesudahnya dengan perolehan jawaban 15 suara atau 50%. Pertanyaan selanjutnya, ketika konsentrasi, saya paling suka. Dan jawaban paling banyak yaitu banyak bergerak, menggesek-gesekkan pensil, dan menyentuh sesuatu dengan memperoleh 13 suara atau 43,3%. Pertanyaan selanjutnya, ingatan pertama saya adalah, dan jawaban paling banyak yaitu melakukan sesuatu dengan 13 suara atau 43,3%. Pertanyaan selanjutnya, saya benar-benar suka. Dan di sini kami memperoleh jawaban paling banyak yaitu berolahraga, makanan-makanan yang enak, atau menari dengan memperoleh 14 suara atau 46,7%. Pertanyaan selanjutnya, paling banyak waktu luang saya habiskan, dan jawaban paling banyak yaitu siswa memilih melakukan aktivitas fisik atau membuat sesuatu dengan perolehan suara 14 suara atau 46,7%. Dan pertanyaan terakhir yaitu ketika saya harus memperbaiki ujian, saya umumnya, dan di sini kami memperoleh jawaban paling banyak yaitu membayangkan, membuat gerakan atau menciptakan rumus dengan perolehan 16 suara atau 53,3%. Jadi dapat disimpulkan dari analisis gaya belajar menggunakan Google Form ini, siswa lebih cenderung dengan gaya belajar kinestetik. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian difusi dan osmosis setelah melakukan praktikum. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mekanisme difusi melalui kegiatan praktikum teh celup.
Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mekanisme osmosis melalui kegiatan praktikum balok kentang dengan larutan garam dibandingkan air biasa. Kompetensi dasarnya yaitu membandingkan mekanisme transport pada membran difusi dan osmosis. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini yaitu berjudul difusi dan osmosis. Pengertian difusi: pergerakan ataupun perpindahan suatu zat seperti partikel ataupun molekul, baik itu padat, cair, ataupun gas dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi menuju tempat yang berkonsentrasi rendah, baik dengan melalui membran ataupun tidak, yang disebut dengan difusi. Difusi merupakan hasil dari suatu gerak termal, panas atau kalor, yaitu molekul yang memiliki tipe energi. Difusi termasuk ke dalam transport pasif karena sel tidak harus mengeluarkan energi untuk proses ini. Energi yang dibutuhkan dalam proses difusi dihasilkan dari gerak acak partikel maupun molekul yang melakukan difusi. Pergerakan molekul zat tersebar merata pada suatu ruang yang tersedia. Akan tetapi pada difusi populasi suatu molekul dapat mempunyai arah tertentu. Syarat suatu zat dapat melewati membran sel dengan cara berdifusi yaitu: yang pertama, partikel ataupun molekul tersebut merupakan partikel sederhana. Yang kedua, memiliki ukuran yang kecil. Dan yang ketiga, dapat larut di dalam air ataupun di dalam lemak. Pengertian osmosis: proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut khususnya air dari tempat yang berkonsentrasi rendah menuju tempat dengan konsentrasi tinggi yang melewati sekat atau membran selektif permeabel atau semi permeabel, disebut dengan osmosis. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa osmosis merupakan difusi air yang melewati membran selektif permeabel. Dapat dikatakan pula bahwa osmosis merupakan suatu proses difusi air dari cairan hipotonis atau encer ke cairan hipertonis atau pekat yang melewati membran semi permeabel. Membran semi permeabel merupakan sekat atau membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air. Untuk molekul air lain seperti protein dan gula tidak bisa melewati membran ini. Suatu proses osmosis akan berhenti apabila kedua larutan pada setiap membran sudah mencapai konsentrasi yang sama atau isotonis. Kemudian media yang kami buat yaitu yang sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa kinestetik dengan melakukan kegiatan praktikum osmosis dan difusi. Baiklah, berikut ini akan ditampilkan video praktikum osmosis pada kentang. Jadi pertama-tama bahan yang kita butuhkan itu ada kentang, lalu ada garam, lalu ada 2 mangkuk kosong yang nantinya akan diisi akan air, lalu ada air, dan ada penggaris. Lalu step yang selanjutnya, masukkan air ke dalam 2 mangkuk kosong yang nantinya akan dimasukkan garam dan kentang. Diisi air sampai masing-masing itu terisi penuh. Lalu yang selanjutnya masukkan 4 sendok garam ke salah satu mangkuk yang tadi telah diisi air. Lalu masukkan kentang yang berukuran 5 cm ke dalam air garam dan satunya ke air yang biasa. Lalu tunggu 30 menit. Dan setelah 30 menit kita angkat kentangnya, lalu kita akan ukur kembali apa yang terjadi. Nah, di sini yang kentang air tawar itu mengalami perubahan atau penyusutan itu kurang lebih 3 atau 2 cm. Lalu kita akan lihat yang kentang di air garam. Kentang yang di air garam juga memiliki penyusutan sekitar 3-4 cm. Lalu ada pula perbedaan dari kedua kentang tersebut. Kentang yang dimasukkan ke dalam air garam itu warnanya lebih pucat dan teksturnya lebih lunak. Lalu kentang yang dimasukkan ke air biasa itu
Warnanya cenderung putih dan teksturnya itu sama seperti kentang pada umumnya. Adapun kesimpulan dari praktikum osmosis pada kentang yang telah dilakukan tadi. Kentang yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan dan terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2O di sekitar sel kentang lebih sedikit dibandingkan di dalam kentang dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O sehingga terjadi krenasi pengerutan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Selanjutnya, ini merupakan video praktikum difusi pada air dan teh celup. Praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air dingin, dan juga 2 kantung teh celup. Lalu kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Yang pertama gelas yang berisi air dingin, dan yang kedua gelas yang berisi air panas. Kita pasang timer selama 15 menit, lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan pada air gelas yang kedua. 3 menit pertama, pada gelas pertama air mulai kemerahan dan pada gelas kedua air tetap putih bening. 3 menit kedua, pada gelas pertama air putih kekuningan dan pada gelas kedua air merah mulai kecoklatan. 3 menit ketiga, pada gelas pertama air kuning mulai kecoklatan dan pada gelas kedua air coklat muda kemerahan. 3 menit keempat, pada gelas pertama air kuning kecoklatan, pada gelas kedua coklat kemerahan. 3 menit kelima, pada gelas pertama air berwarna coklat muda dan pada gelas kedua air berwarna coklat tua kemerahan. Kita matikan timer setelah 15 menit. Kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas pada gelas pertama dengan gelas kedua. Pada gelas kedua, yang berisikan air panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat dari air yang suhunya tinggi. Warnanya pun coklat tua kemerahan dan lebih pekat dibandingkan pada gelas yang pertama. Pada gelas yang pertama, ini yang berisi air dingin, proses difusinya lambat dibandingkan yang berada pada gelas kedua, dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang kedua, yang berisi air panas. Perubahan warna di sini menjadi coklat muda. Kemudian, adapun kesimpulan dari praktikum difusi pada air teh dan teh celup yang telah kita lakukan tadi. Suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya dan perubahan warna pun sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Setelah kita melakukan kegiatan praktikum tadi, maka pasti kalian akan bertanya-tanya kan, apa saja sih kelebihan dari metode praktikum itu? Jadi, kelebihan dari metode praktikum itu yang pertama adalah dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan yang dilakukan sendiri daripada hanya menerima penjelasan dari guru atau dari buku. Kemudian, dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi tentang sains dan teknologi. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.